Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Rahman, pelajaran fikih kelas 3 bab 4 tentang sholat bagi musafir. Sholat bagi musafir. Anak-anak, kita semuanya pasti pernah melakukan perjalanan jauh atau safar. Kadang-kadang sampai menginap di luar daerah untuk beberapa hari. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Di antaranya yaitu satu, diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Dua, diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Tiga, diperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu. Dalam bahasan kita kali ini, beberapa ketentuan tentang safar yaitu A. Rukhsah bagi musafir untuk sholat, termasuk di dalamnya syarat untuk mengqashar dan menjamak sholat bagi musafir. B. Waktu rukhsah sholat bagi musafir. C. Hikmah rukhsah sholat bagi musafir. A. Rukhsah bagi musafir untuk sholat. Diizinkan untuk mengqashar sholat fardu. Mengqashar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Khusus sholat yang semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yaitu pada sholat duhur, asyar, dan isya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syarat mengqashar sholat bagi musafir. Berikut ini syarat mengqashar atau meringkas sholat bagi musafir. 1. Negeri atau kota yang dituju harus sudah ditentukan, agar bisa diketahui apakah boleh mengqashar sholatnya atau tidak. 2. Maksud atau tujuan perjalanan harus mubah, bukan untuk maksiat. 3. Tempat tujuan berjarak minimal 85 km. 4. Sholat yang diqashar atau diringkas hanya yang bilangan rakaatnya 4, yaitu zuhur, asyar, dan isya. 5. Niat mengqashar sholat sebelum takbiratul ihram. 6. Tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. 2. Diizinkan untuk menjamak sholat. Menjamak sholat adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, yaitu khusus sholat zuhur dan asar, sholat maghrib, dan isya. Jika menjamak sholat dilakukan pada waktu yang pertama, misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, disebut jamak takdim. Sebaliknya, jika menjamak sholat dilakukan pada waktu yang kedua, misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, maka disebut jamak takhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u bainas salati dhuhri wal ashri idza kana 'ala dhahri syairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan salat zuhur dan salat asar bila sedang dalam perjalanan dan menggabungkan salat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Syarat menjamak sholat bagi musafir.
Berikut ini syarat menjamak atau menggabung sholat bagi musafir. A. Jamak takdim. 1. Sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat asar. Begitu pula sholat maghrib lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat isya. 2. Harus niat menggabung atau jamak antara sholat pertama dan kedua, dan niat dilakukan waktu melakukan sholat pertama. 3. Kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang. 4. Harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat kedua. B. Jamak takhir. Niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya niat menunda sholat zuhur ke waktu sholat asar, atau masuknya waktu sholat zuhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya, atau masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat, dan harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. 3. Sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan, baik itu di pesawat, bus, kereta, atau kapal laut, hendaknya dilakukan dengan berdiri menghadap kiblat. Namun, jika tidak mampu, maka cara sholat di atas kendaraan dapat dilakukan dengan duduk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ya Rasulullah, kaifa usolli fi safinati? Qala, sholli fiha qa'iman illa an takhafal gharaqa. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara sholat di atas perahu?" Beliau bersabda, "Sholatlah di dalamnya sambil berdiri, kecuali jika engkau takut tenggelam." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Berikut beberapa contoh pelaksanaan sholat di atas kendaraan. Anak-anak, di hadapan kalian ini ada beberapa contoh pelaksanaan sholat di dalam mobil, di dalam pesawat terbang, di dalam kereta api, juga di atas perahu, bahkan ada yang sholat di atas kendaraan bermotor. Untuk teknis pelaksanaan sholat dengan cara duduk, di sebelah kiri terdapat contoh mulai dari posisi bersiap untuk akan melaksanakan sholat, takbiratul ihram, dan sampai dengan diakhiri salam dan doa. Tata cara sholat dengan duduk sebagai berikut. 1. Posisi duduk iftirosh atau duduk sesuai kemampuannya, menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Kedua, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Ketiga, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Keempat, rukuk dengan posisi tangan di lutut, badan agak membungkuk sambil membaca tasbih. Kelima, iktidal dengan mengangkat kedua tangan, kepala ditegakkan sambil membaca tasmi. Keenam, sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dari rukuk sambil membaca tasbih. Dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. 7. Duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir dilakukan seperti biasanya atau sesuai dengan kemampuannya. 8. Mengucapkan salam
dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. 4. Tayamum sebagai pengganti wudhu. Saat bepergian atau ketika posisi kita di atas kendaraan, untuk melaksanakan sholat terkadang mengalami kendala sulitnya mencari air. Maka pada saat tidak menemukan air atau ada air namun tidak mencukupi untuk berwudu, seperti ketika berada di dalam bus, kereta, pesawat atau kapal laut, maka dalam kondisi ini diperbolehkan tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu. 5. Diizinkan tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka sholat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak, dan hamba sahaya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. B. Waktu sholat bagi musafir. Berikut ini waktu-waktu sholat bagi musafir. 1. Permulaan sholat musafir dimulai sejak keluar sebagai musafir dan sudah melewati perbatasan negerinya atau kota asalnya dan tidak berniat untuk menetap. 2. Selesainya sholat musafir dimulai sejak kembali dan memasuki perbatasan negerinya atau kota asalnya. 3. Batasan untuk sholat musafir adalah 19 hari safar atau perjalanan. Dan jika lebih dari 19 hari, maka sholat seperti biasa. 4. Sholat qashar dan jamak takhir saat perjalanan pulang hendaknya dilakukan sebelum masuk batas negerinya atau kota asalnya. Kalau musafir terlanjur masuk negerinya tersebut, maka dia tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak dan qashar. C. Hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Berikut hikmah yang dapat diambil dari rukhsah sholat bagi musafir. 1. Kita dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. 3. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menyadari kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. 5. Kita dapat selalu mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Demikianlah anak-anak materi yang dapat disampaikan berkaitan dengan sholat bagi musafir. Untuk selanjutnya silakan dipraktekkan ketika kita berada dalam situasi menjadi musafir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.